Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Adek Kocasi Modifikasi. Seperti biasa ya, tentang modif dan modif tentang motor Vixen atau Bison dan R15 ya. Sekarang ini kita mau setting nih, buat setting buat motor Bison ya. Ini Bison karbu, kita pasang fairingnya model R3 ya. Ini kita udah di tangan, udah ada bodinya ya. Nih bodinya kita tinggal masukin aja. Dari apa aja yang harus dipretelin dari Bison nih, covernya kita tuh cover tangki, yang orinya kita copot semua ya. Nah kita copot semua. Nah dari rangka kita nggak ada yang dirubah ya, nggak ada yang dipotong atau kita ini nggak ada ya. Nah ini rangkanya masih ori, cuma bagian cantelan helm aja nih. Cantelan helmnya kita lepas ya, atau kita bukan dilepas ya, lebih itunya ditekuk ya. Ini ditekuk kayak gini. Nah dari bagian kiprok nih, kiprok kan biasanya di sini ya. Nih titik ini dua. Nah kita pindah ke samping aja, di sini bisa ditali dis ya. Nih kabel ripet aja kiri kanan. Nah dari yang lainnya seperti spakbor juga dilepas semua. Dari yang lainnya kita tinggal pasang bracket aja ya. Stang jepit wajib kita pasang duluan ya. Stang jepitnya kita pasang duluan. Nah oke, kita langsung eksekusi aja ya. Ini kita setting dulu, orangnya minta di setting ya. Nah kita setting dulu aja langsung ya. Oke, kita lagi lanjut nanti ya, kita bikin video lengkapnya ya. Nah ini udah terpasang bodi belakang ya. Jadi bodi belakang tuh, ininya kenapa harus ditekuk, karena ini mentok ya. Nah jadi nggak usah dipotong, jadi tekuk aja doang. Nah jadi bagian belakang ini harus rapat ya. Ini bagian belakang udah rapat, tinggal ngebaut dari sininya. Di sini tinggal dikasih lubang aja. Nih, jadi semua lubang yang ada di rangka atau di bodi itu ngikutin lubang yang ada di rangka ya bos ya. Jadi nggak usah bikin dudukan atau bikin bracket lagi ya. Kecuali bikin bracket lagi nanti di bagian bawah sini ya. Nih, ini buat penguat samping, nanti buat penguat sampingnya. Ini dibikin bracket dari bracket plat bolong ya. Ini dari rangka ya udah rapet banget, udah kenceng banget tuh, belum dibaut juga, ini udah kenceng ya. Soalnya ini mepet banget rangka ya tuh. Dari bagian bawah udah rapet ya sama rangka tuh. Kenapa bikin dirapet rangkanya ya? Karena biar kuat juga dari tingkatnya tuh. Dari kenapa kita pakai semi bolong? Karena nggak terlalu lebar ke samping ya. Jadi kita bikinnya biar percis juga, atau biar enak juga dilihatnya juga. Kalau kayak gini kan enak dilihat nih. Nah oke, gini belum kelihatan ya, belum kelihatan rapihnya apa. Kita pasang tangki dulu. Nah nanti nih tutup tangki punya ini nanti kita lepas ya, kita ganti pakai tutup tangki punya Ninja ya. Oke, kita langsung ke bagian tahap selanjutnya ya. Oke, ini dia tangkinya ya bos ya. Ini tangkinya nih. Ini tangkinya kenapa nih? Kita review ya. Tangkinya kemarin ada yang komplain masalah kenapa nggak pernah direview sih masalah tangki. Kalau masalah tangki nih bos, tutup tangki ini nggak bakalan bisa dipasang ke orinya. Beda ya, harus sama cover tangkinya. Nah harus sama cover tangkinya baru bisa kepasang ke yang orinya. Kalau yang orinya doang ditempel kayak gini gak bakalan masuk ya bos ya. Jadi ini sepaket sama cover tangkinya. Jadi tangkinya nggak diganti atau apa, ini cuma cover ya. Nah nanti kita copot dulu nih. Nah ininya kita copot. Nah oke, kita taruh aja dulu di situ. Nah baru ini dimasukin. Masukinnya gampang banget, tinggal dimasukin aja. Ini dibuka biar ini lurus. Nah, ini ya cuma sendirian ya, jadi nggak ada yang video, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kita pasin dulu bagian sininya. Oke, kita udah pas bagian sini, kita pasin dulu. Nah ini udah pas nih. Nah ini udah pas, udah itu. Nah ini udah lurus ya. Jadi si buletan ini, nah ini nanti mepet sama karet sini ya. Nah jadi mepet sama karet sini ya, jadi tek. Udah masuk hingga, nah udah masuk tuh, nggak tarik tuh.
kenceng kan. Nah, jadi ini sepaket sama cover tangkinya. Jadi kalau yang mau yang bertanya atau apa, tutup tangki ninjanya bisa dipasang ke yang orinya enggak. Kalau cover masih ori itu gak bakalan bisa kepasang ya bos ininya ya. Bisa sih bisa kalau kita mau ngakalin sebenarnya. Tapi kalau langsung PNP itu nggak bisa ya. Nah. Oke, kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya ya. Nanti ini kita ngebautnya cuma di sini ya. Nih satu nih. Satu kiri kanan semua sama ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke tahap selanjutnya ya. Oke, ini kita pasang bagian headlampnya ya nih. Headlampnya udah pasang. Nah, yang mau pasang headlamp sendiri itu gimana? Nah, ini kan ini belum dibaut ya. Nanti bautnya di belakangan. Ini bautnya satu doang aja di sini dulu. Nah, ini bautnya di sini dulu. Nah, ini ke bracket belum kita baut. Nah, nanti bautnya di sini ya. Satu dua. Ini satu dua. Nanti ini barengannya ini sama spion. Nanti belakangan ya. Kan mas spion. Nah, kalau udah kayak gini semua, nah kita baru masuk ke bagian sayap ya. Kita naik sayap dulu nih. Sayapnya kita naikin dulu. Nah, kita baru keukur bagian bawah ya. Kayak gimana? Berarti kita tinggal main bracketnya ya. Oke, ini udah mulai kelihatan. Oke, kita lanjut lagi ke tahap yang selanjutnya ya. Oke, ini kita tahap buat masuk sayap ya bos. Ini masuk sayap nih, ini udah ada lubang baut nih. Ini udah ada lubang baut. Nah, ini sini juga udah ada ya. Bagian sayap lubang baut. Ini udah disetting dari awalnya ya, jadi tinggal masukin aja. Yang ini ke bagian dalam. Nah, yang ininya nanti keluar ya, ke bagian luar. Nah, kayak gini bos. Oke. Nah, nanti kayak gini ya pasangnya ya. Oke, kita coba buat baut dulu ya. Kita lagi sendirian video ini, jadi kita videonya dipotong-potong ya, tapi ini komplit nih. Nah, oke, kita langsung buat baut dulu aja ya. Oke, ini udah sayapnya udah naik semua ya, kiri kanan sayapnya udah naik sama ya, kiri kanan bautnya dari sini sama belakang satu, jadi di bagian sini nggak ada baut. Nah, habis ini udah naik semua. Nah, tinggal naik ini bos, segitiga bawah ya. Ini kenapa segitiga bawah? Nanti pasangnya di sini nih. Ini udah ada bautnya juga, ini udah ada bolongnya juga, ini udah ada bolongnya juga. Jadi tinggal masukin aja. Ini kenapa sih bagian ininya bolong? Nah, kita antisipasinya buat kotoran tuh masuk ke dalam katanya. Nah, ini biar gampang buat nyucinya, mudah buat ngontrol mesinnya ya. Kotor apa enggaknya ini lebih enak buat dibersihinnya. Kalau tertutup ini luarnya doang bos, luarnya doang kelihatan bersih, tapi bagian mesinnya nggak kekontrol. Nah, jadi bagian mesinnya tuh nggak kekontrol, udah debu atau oli yang udah olinya bocor itu kan jadi nggak kekontrol. Kalau kayak gini, ini cuma buat penguat kiri kanan, kita masukin aja. Nah, jadi blok mesinnya, jadi bagian sini itu kekontrol kotor apa enggak, gampang buat ngebersihinnya juga. Nah, kayak gitu toh bos. Jadi lebih enak ya, semuanya udah kita prediksiin apa atau apa udah kita wanti-wanti dari awal ya bos ya. Jadi kenapa sih dibikin bolong kayak gitu? Nah, buat ngebersihin blok mesinnya biar lebih mudah ya, gitu aja sih doang ya. Nah, buat yang mau mesen tinggal silahkan aja di Japri di WA. Ini semua kita ini udah pesanan semua ya bos ya. Ini nggak ada stok, semua udah kita setting. Jadi ini nggak ada stok di kita ya. Ini juga masih kurang aslinya, masih kurang buat pemesanannya, masih tahap cetak juga masih terus berjalan ya. Oke, ini kita mau ngerapiin bagian sininya ya bos, nih bagian sininya. Nah, kita rapiin dan kita tutup pakai bagian bagian ini ya. Nah, ini gimana sih pasangnya? Nah, ini kan ada lubang baut ya. Nah, lubang baut ini nanti masuk ke sini nih. Nah, lubang baut ini ya masuk ke bagian sini ya. Ini semua sama bison ada ya.
Kita tinggal pasangin aja ini. Nah, ini harus masuk dulu, harus dipasin pas lubangnya ya. Ini lubang udah pas. Nah, kita pasin dulu. Oke, ini udah pas. Nah, tinggal ngikutin alur bagian sini ya. Ini nanti kita alurin. Nah, kita ditekuk ini ke dalam. Kita coba buat kita baut dulu ya. Oke, ini udah kita baut nih. Nah, ini udah kita baut. Nah, ini tinggal kita rapetin aja. Nah, si bagian ini kita rapetin. Ini tinggal bagi baut bagian sini sama ujung belakang sini. Nah, ini tinggal dibaut lagi di bagian sini. Nah, ini kan udah rapet itu. Udah presisi ya, Bos ya. Udah rapet semua. Begitu cara pasangnya. Jadi mudah banget ya, kalau pemasangan tuh mudah banget. Jadi tinggal dipasang-pasangin aja. Kalau udah terpasang ini semua ke bawah, nah ini tinggal ngikutin alurnya aja, Bos. Tinggal ngikutin alurnya ya. Ini tinggal kasih buat pemuat di sini ya nih. Ini kan ada baut bekas ini. Kita dipakai bracket ya, bracket lubang. Nah, ke sini ya. Nanti di sini nih bikin penguat samping ya. Kiri kanan caranya semuanya sama ya, Bos ya. Oke, kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya ya. Nah, jadi gini, Bos, buat pemasangannya ini udah dibaut ya. Nih, baut 8 nih bisa masuk nih. Nah, bisa diambil ya. Pakai baut 8 bisa diambil ya. Ini tinggal di aja, ini nggak bisa di baut 8 ya. Paling ini bisa diuril nanti pakai baut sekrup ya, Bos ya, sebelah sininya. Oke ya, Bos, ini udah tahap udah mulai kelar. Tinggal nanti kita review bagian speedometernya ya. Oke, ini kita pasang speedometer ya nih. Speedometer ada lubangnya. Ini nanti buat kabel ya. Ini buat kabel speedo nanti masuk ke situ ya. Ini kalau mau pasang speedometer, nah stang jepitnya diangkat dulu aja. Kalau pengen lebih enak, lebih simple, lebih gampang ya. Stang jepitnya diangkat dulu di tengah, di bagian tengah ya. Taruh di bagian tengah aja. Nah, nanti ini speedonya kita masukin ya. Oke, kita coba masukin dulu ya. Nah, ini udah masuk speedonya ya. Ini speedonya tinggal nempel nih bagian sini nih. Nah, ini udah terpasang, udah rapi ya. Nah, kiri kanan udah rapi. Oke. Nah, ini tinggal dibor aja di sini satu. Nah, nanti ke belakangnya tinggal ngikutin. Nah, ini nanti ke belakangnya ikutin ini nih. Nah, oke. Nah, di sebelah sini kayak gini ya. Oke, udah rapet, udah rapi. Nah, baru kita bor ya. Oke, udah komplit ya. Udah dari bagian ke bagiannya udah kita jelasin ya, Bos ya. Dan pokoknya yang langsung minat dengan merapat aja langsung di nomor kontak WA yang ada di bawah ya. Oke, ini bagian pasang winglet ya, nih winglet depan. Kita coba bolongin dulu aja nih bagian satu, tengah satu, kiri kanan satu-satu ya. Nih, udah ada 2 lubang, tinggal dimasukin aja nih. Winglet sini kan ada lubang. Nah, ini lubang nih. Nah, ini tinggal masukin aja wingletnya. Nah, oke, ini udah masuk. Wingletnya kita bor bagian tengah dulu nih, ada lubangnya langsung ke atas ya. Nanti pakai bor sekrup. Nah, nanti ini udah kenceng bagian sininya, nanti kita tarik yang kanan dulu atau yang kiri dulu sama aja ya. Nah, kita tarik kayak gini nantinya nih. Nah, nanti ini bornya dari bawah kiri kanan ya. Jadi kita pasangnya bagian depan dulu nih, bagian depan dulu udah kepasang ya. Kita ini bor, kita baut, tinggal kiri kanannya kita samain ya. Oh, ini udah terpasang semua ya, Bos ini. Cuma bengkok peleknya nih, kita lurusin dulu peleknya. Nah, ini udah terpasang semua, tinggal pasang spion aja ya. Ini spion tinggal dibor aja doang ya. Jadi nggak usah dipasang, nanti pasangnya pas nyampe di ownernya aja ya. Ini dari dudukan semuanya udah pasang, tinggal pasang jok aja. Joknya lagi kita bikin dulu ya joknya ya. Ini udah kelar semua dari keseluruhan, dan udah kita jelasin juga dari setiap pemasangan yang bagian ke bagiannya udah kita jelasin dari awal ya. Nah, itu tadi
buat R3 ya, R3 full R3 di Bison Karbu. Jadi silahkan aja yang langsung berminat atau mau tanya-tanya langsung aja ke kontak WA ya bos ya. Kita on di kontak WA ya. Jadi kalau kita di komen itu atau di notifnya nggak selalu timbul di kita ya, notifnya jarang-jarang, jadi kadang-kadang kebaca kadang-kadang enggak ya. Jadi mohon maaf kalau yang komen atau yang lainnya belum sempat kita balas atau apa. Kadang-kadang kita banyak videonya, kadang komen yang video ini, yang video lain gak timbul itu notifnya ya. Jadi langsung aja misalnya mau WA atau serius buat bertanya atau serius buat order, tinggal langsung aja di japri di nomor WA yang ada di bawah ya, di 089662422261. Nah dari harga buat full fairing model R3 atau R25 buat Bison Karbu itu 3.800.000. 3.800.000 itu udah termasuk stang jepit, spion sama sen, tutup tangkinya juga udah dapat ya bos ya. Spakbor depan belakang, dari lampu juga depan belakang udah dapat juga, udah termasuk dari paketannya. Nah, buat luar pulau harga belum termasuk ongkos kirim ya bos ya. Jadi tinggal di japri aja, nanti kirim aja kecamatan sama kabupatennya apa. Nah nanti kita japri dan nanti kita cek dulu ongkos kirimnya, dananya berapa. Nah buat yang mau pasang ke workshop atau langsung ke rumah konsumen asal terjangkau ya, kalau kita keluar itu asal terjangkau dan harganya belum termasuk ongkos transport ya bos ya. Itu transportnya sesuai jarak ya bos. Jadi kalau yang mau pasang di rumah atau di kediamannya langsung kita yang datang, itu udah free pasang sebenarnya ya. Pasang udah gratis, cuma terganti ongkos transportnya aja ya, dari bensin, tol dan yang lainnya ya bos ya. Jadi kita harus punya Sherlock dulu ya, kecuali yang mau datang langsung ke workshop kita di Karawang Jawa Barat, itu udah termasuk ongkos pasang ya, tinggal datang aja. Usahakan kalau yang mau pasang langsung di workshop tuh usahakan datangnya pagi ya. Kita start jam 9 atau jam 10 biar kelarnya nggak kesorean ya bos ya. Jadi kalau yang perjalanan jauh kan, jadi usahakan datangnya sore katanya pagi ya, datangnya pagi ya. Oke, mungkin cukup jelas penjelasan dari saya, dan yang minat atau langsung merapat aja ya di WA ya, langsung merapat ya. Ini mau langsung kita bukain ya, buat soal pengiriman lumayan jauh juga ini pengirimannya ya. Oke, mungkin yang lagi ngumpul-ngumpul atau lagi berusaha ya buat ngumpulin duitnya, semoga usahanya dilancarkan selalu ya. Yang penting badan kita sehat dulu ya. Nah, jangan menyerah, terus aja buat modif motor kesayangannya, nanti langsung japri aja ya. Oke, mungkin cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.